Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ikhwan Fauzi, Abdullah Fatah, dan Hairul Waris akan menjelaskan tentang metode pembelajaran drill and practice. Adapun pengertian daripada drill and practice, yang pertama, drill atau yang biasa disebut dengan berlatih mencakup di dalamnya aktivitas menghafal, mengeja kata, dan sebagainya. Sedangkan praktik atau praktek dapat dikategorikan di dalamnya seperti menulis, melaksanakan berbagai gerak dalam olahraga. Adapun karakteristik daripada drill and practice, yang pertama adanya penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal. Yang ketiga, adanya feedback. Dan yang keempat, evaluasi dan remedial. Adapun drill and practice menurut pakarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan yang bertujuan untuk menguji kemampuan penampilan siswa melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan program. Adapun selanjutnya yakni tujuan Computer Assist Instruction Drill and Practice. Yang pertama, memiliki keterampilan motoris atau gerak. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal lain. Adapun ciri-ciri drill and practice, yang pertama adanya perencanaan, yang kedua mengerjakannya. Jadi dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasan. Yang ketiga implementasi, yaitu siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya, gunakan aktivitas yang singkat, gunakan prinsip kompetisi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan melihat nilai akhir. Yang terakhir, tahapan penyajian. Yang selanjutnya, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performa siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik. Yang keempat, jika jawaban yang diberikan siswa benar, program menyajikan materi selanjutnya. Dan jika jawaban siswa salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial yang dapat diberikan secara parsial atau pada akhir keseluruhan soal. Adapun faktor-faktor yang diperlukan atau yang perlu diperhatikan dalam drill and practice, yang pertama, gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan dan melelahkan. Yang kedua, guru hendaknya memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa serta mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang keempat, latihan tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat. Lamanya latihan dan banyaknya bahan yang dilatihkan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan serta kesanggupan daripada siswa tersebut. Kelebihan metode drill and practice ada beberapa, yakni yang pertama bahan yang diberikan secara teratur. Yang kedua adanya pengawasan. Yang ketiga, metode ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Yang ketiga, dapat menambahkan kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Dan yang terakhir, berbagai macam bentuk soal dapat menambah dan meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian selanjutnya, kekurangan daripada metode ini yakni yang pertama menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya. Di dalam menghadapi masalah, siswa menyelesaikan secara statis. Yang kedua, latihan yang terlampau berat akan menimbulkan perasaan benci baik kepada mata pelajaran
maupun kepada gurunya. Yang ketiga, menimbulkan kebosanan dan kejengkelan, akhirnya anak enggan berlatih dan malas atau mogok belajar. Yang keempat, menghambat bakat dan inisiatif siswa karena siswa lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Adapun flowchart dalam drill and practice, kita mengetahui bersama bahwasanya flowchart adalah merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan algoritmanya atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Adapun simbol atau lambang-lambang dalam flowchart ada banyak, namun kelompok kami hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama seperti terminator, berfungsi untuk permulaan atau akhir program. Yang kedua garis alir atau arah aliran program. Decision, perbandingan, pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. One pack connector, menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman, dan lain-lain sebagainya. Adapun contoh daripada flowchart drill and practice yakni sebagai berikut. Flowchart drill and practice pada umumnya biasa berbentuk seperti ini. Dimulai dengan angka start, yang kedua di bawahnya menu, kemudian dilanjutkan dengan materi. Ada materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, dan selanjutnya ada result, yaitu hasil. Hasil sendiri sangat dipengaruhi dengan materi-materi yang diajarkan tersebut. Adapun yang terakhir yakni exit atau keluar. Adapun contoh drill and practice dalam bentuk soal, yakni contohnya gambar apakah di samping. Ketika siswa menjawab benar, maka harus diikuti dengan animasi-animasi yang menyatakan kebenaran dan berisi tentang materi-materi ketika dia menjawab benar. Ketika siswa menjawab salah, juga ada emoticon yang mewakili, yakni ketika siswa menjawab salah diwakilkan dengan animasi-animasi yang bersifat sedih, dan dilanjutkan dengan adanya materi-materi yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan daripada siswa ketika dia menjawab soal. Yang terakhir dari kami adalah penutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam memperhatikan kami. The last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.